Santoso yang diambil dari cerita Jenderal Sudirman yang akan dipentaskan oleh santri-santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah Malabar Sidamuli Pamarican Kabupaten Ciamis dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selamat menyaksikan. Saya mau izin langsung. Ini mau cuma butut mau saya ketemu sampai sini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Nafas merdeka gerak iya nini kesakiwannya terus ditinggalkan ku salaki di medan perang harinya sate incu hiji-hijina merdeka merdeka sekali merdeka tetap merdeka aki gesawa aki bani gesiang ke dalam dunia nenek yang selamat ayo jangan dapatkan kiai ke pesantren dan jangan paku laras ini ya pesantren paku antar ya kami yang pesantren ke nicu Pak Embu ayo antar di mana ya pesantren paku Pak Embu kamarana orang Sidamuli teh kamarana ayo kami yang ngajuk-juk ke pesantren. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah ya nyesa incu hayang pesantren ini hayang selamat hayang didoakan lamun jaga nenek geus nilar dunya ayeuna salaki nenek geus hayang pandoakeun ayeuna nenek nitip pangatikeun pangdidikeun sing jadi jalma soleha amin ya Allah. Lalu tiba-tiba pesawat Cokomer pasukan Belanda menembaki dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian. Mereka
sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil melumpuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnonggo, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman! Dirman! 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 Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman, yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nei, itu bukan Sudirman. Hutferdom. Ini Sudirman. Nei, Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga,
Semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kami, tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat, musuh bangsa dan agama. Kita bangkit melawan kebodohan, bangkit melawan kejahilan. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia tetap jaya. Harga mati, Pancasila sakti. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pahlawan yang telah meninggalkan kita semua diberikan oleh Allah tempat yang